Iran menguatkan barisan untuk memulai babak baru yang jauh lebih berbahaya, menyusul serangan besar-besaran terhadap Israel yang mengguncang kawasan. Di tengah meningkatnya ketegangan, Benjamin Netanyahu dan Donald Trump kini justru dimusuhi banyak negara akibat kebijakan militer dan retorika yang dianggap provokatif. Israel telah menyatakan status darurat sementara seruan gencatan senjata yang diumumkan baru-baru ini terasa dipaksakan sebab serangan terhadap Palestina masih terus berlangsung. Bagi Iran, selama Palestina belum merdeka, serangan ke Israel akan terus berlanjut. Laporan intelijen terbaru bahkan memperburuk keadaan. Sebanyak 400 kg uranium yang sudah diperkaya hingga 60% dilaporkan hilang dari pengawasan internasional. Cukup untuk membuat sekitar 10 senjata nuklir jika pengayaan dilanjutkan hingga tingkat militer. Kabar ini datang bersama dengan laporan bahwa Iran telah menerima gelombang bantuan militer dari Rusia dan Cina. Rusia mengirim sistem pertahanan udara S-400 dan jet tempur Su-35. Sementara Cina dilaporkan telah memasok sistem rudal HQ-16 dan H-117E ke Iran secara diam-diam. Sebaliknya, Amerika Serikat merespon dengan menyetujui penjualan senjata senilai lebih dari $500 juta ke Israel, mempertegas keberpihakan dalam konflik ini. Inggris dan Jerman bahkan turut mengirim perlengkapan militer langsung ke garis depan melalui pesawat kargo. I want to say to the people of Gaza, we are with you. Kementerian Pertahanan dan IDF menyuarakan peringatan serius, amunisi hampir habis. Mereka pun mendesak tambahan dana untuk mengisi kembali amunisi yang hampir habis. Memperbaiki sistem pertahanan pasca perang 12 hari. Termasuk juga ratusan rudal yang terutama ditujukan untuk pasukan Israel di Gaza. Mereka mengajukan permintaan 60 miliar shekel atau sekitar 16,2 miliar dolar. Jumlah yang besar, tapi katanya penting untuk kelangsungan perang. Tapi Kementerian Keuangan menolak. Alasannya, biaya terlalu tinggi, utang negara makin membengkak. Dan kalau ini terus dibiayai, ekonomi bisa ambruk total. Padahal, tanpa dana ini, rudal pencegat Arrow bisa gagal fungsi. Pasukan di Gaza bisa kehabisan suplai. Dan lebih parah lagi, jika ada serangan susulan, sistem pertahanan tidak akan bisa bekerja maksimal. Israel bisa dijebol, bukan karena kalah strategi, tapi karena tak siap secara logistik. Tapi yang paling bikin gaduh bukan soal dana atau perang angka, tapi sosok yang duduk di puncak kekuasaan, Benjamin Netanyahu. Pasca perang 12 hari, isu mengadili dirinya kembali bergema. Skandal lamanya kembali muncul ke permukaan. Sejak 2019, ia didakwa atas kasus penyuapan, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan publik. Awalnya, pengadilan menolak permintaan pengacara Netanyahu untuk menunda sidang dengan alasan diplomatik dan keamanan pasca perang 12 hari dalam melawan Iran. Dan di tengah panasnya situasi ini, muncullah tekanan dari luar negeri, tepatnya dari Donald Trump. Trump terang-terangan meminta agar kasus ini dibatalkan. Trump mengecam jaksa Israel atas kasus ini. Bahkan, ada sinyal ancaman kalau Netanyahu terus disidang, bantuan miliaran dolar dari Amerika bisa di-stop kapan saja. Keretakan di dalam negeri, pemberontakan rakyat, dan pembelotan tentara, semua itu bukan terjadi di ruang hampa. Karena yang ikut memperparah situasi adalah beban ekonomi yang makin tak tertahankan. Dan ini bukan cuma akibat perang 12 hari melawan Iran, tapi juga dari perang yang jauh lebih panjang dan berlarut-larut di Gaza. 2 medan, 2 front, 2 krisis sekaligus, dan Israel harus menanggung semuanya. Selama 12 hari, rudal balistik Iran menghantam langsung pertahanan Israel. Kerugiannya luar biasa. Biaya kerusakan akibat serangan rudal saja, menurut laporan terakhir, sudah 2 kali lipat dibanding serangan 7 Oktober 2024. Tapi itu baru kerusakan fisik. Belum ditambah biaya perang di Gaza yang terus menyedot miliaran shekel setiap minggu. Perang 12 hari saja, kalau di total,
pengeluaran militer, kerusakan akibat serangan, kompensasi kepada warga sipil, dan biaya rekonstruksi. Angka kerugiannya itu mencapai 12 miliar. Dan itu bisa melonjak jadi 20 miliar jika situasi tidak segera stabil. Kementerian Keuangan sudah angkat tangan. Dana yang dialokasikan untuk perbaikan tidak lagi cukup, sementara tekanan dari militer untuk menambah anggaran makin kuat. Tapi krisis ini bukan cuma soal angka di atas kertas. Ini soal kehidupan. Sektor pariwisata runtuh, hotel tutup, maskapai rugi, agen perjalanan bangkrut. Startup teknologi mulai hengkang ke luar negeri dan pengangguran meroket. Banyak warga kehilangan pekerjaan, usaha-usaha kecil kolaps, dan belanja rumah tangga turun drastis. Krisis ini terasa di meja makan warga, bukan cuma ada di layar berita. Israel boleh punya sistem pertahanan terbaik, tapi satu hal yang tak bisa ditembak dengan Iron Dome adalah kehancuran ekonomi yang datang dari semua arah. Could strain the economy even further. Recently, Israel's credit rating was downgraded. Di jalanan, kemarahan rakyat tak lagi bisa dibendung. Ribuan demonstran dari berbagai kota turun ke jalan, menuntut keamanan di Israel, menuntut gencatan senjata di Gaza yang mendesak pembebasan semua sandera. Bendera kuning dikibarkan bukan sebagai tanda menyerah, tapi sebagai simbol perlawanan terhadap perang yang tak berkesudahan. Mereka bukan kelompok radikal, mereka warga biasa, keluarga tentara, aktivis kemanusiaan, relawan medis, penyintas serangan, bahkan mantan pendukung Netanyahu. Slogan-slogan perlawanan terpampang, poster-poster seruan hentikan perang, bebaskan sandera, diangkat tinggi-tinggi. Tapi pemerintah tetap bergeming. Dan di wilayah pendudukan, kekacauan bertambah parah. Di tepi barat, para pemukim Yahudi terlibat bentrok dengan pasukan keamanan Israel sendiri. Mereka membakar fasilitas militer, merusak properti IDF, dan menyerang polisi perbatasan. Netanyahu mengutuk aksi ini. Tapi para pemimpin oposisi balik menyerang, menuding pemerintah sebagai biang keroknya karena membiarkan ekstremis tumbuh dan melemahkan otoritas keamanan. Tapi di balik itu semua ada satu kenyataan besar yang seolah disembunyikan. Dan memang, krisis kepercayaan itu nyata adanya. Lebih dari 100.000 warga Israel telah berhenti bertugas sebagai tentara cadangan. Bukan 1-2 saja, ini angka yang masif. Jumlah yang belum pernah terjadi. Bahkan penolakan itu datang langsung dari perwira militer. Dan tak berhenti di situ, hampir 1.000 pilot militer Israel menolak melanjutkan operasi di Gaza. Beberapa bahkan sudah mengundurkan diri sepenuhnya. Penolakan ini bukan karena lelah, tapi karena mereka yakin perintah yang diberikan tak etis, tidak sah, dan hanya digunakan untuk melanggengkan kekuasaan Netanyahu. Dampaknya langsung terasa, berdampak besar. Banyak dari mereka menolak dipanggil kembali untuk operasi militer apapun, termasuk operasi Rising Lion melawan Iran. Dan ini bisa jadi alasan utama kenapa Israel terlihat gamang dalam menghadapi gempuran rudal Iran dalam perang 12 hari. Tapi, kenyataan lain yang lebih mengejutkan, ada warga Israel yang membelot. Di Herzliya, sepasang suami istri ditangkap setelah dicurigai menjadi mata-mata Iran. Di Tiberias, sebuah kota di utara Israel, 2 pemuda ditahan karena menjalankan misi spionase termasuk rencana pembunuhan terhadap tokoh senior Israel. Bagi banyak warga, ini adalah pengkhianatan. Tapi bagi sebagian lainnya, ini mungkin satu-satunya cara untuk keluar dari kekacauan. A brighter future and peace with our neighbors. Ekonomi berdarah-darah. Rakyat kehilangan pekerjaan, bisnisnya runtuh, dan negara tidak sanggup menutup lubang kerugian yang terus melebar. Tapi saat rakyat berjuang bertahan, para pemimpin justru sibuk bertengkar. Kementerian saling menyalahkan, kabinet pun terpecah. Yang satu minta anggaran perang, yang lain khawatir negara bangkrut. Tapi yang tak mereka bahas adalah satu hal yang paling nyata, bahwa Israel ini sedang hancur bukan oleh musuh tapi oleh dirinya sendiri. Di saat ekonomi kolaps, tentara membelot dan rakyat turun ke jalan, pemerintah malah tetap mendorong perang, bukan untuk menang, bukan untuk damai. Tapi demi satu hal, menjaga kursi kekuasaan Netanyahu tetap aman.
Gaza dibombardir, tapi Israel pun ikut retak. Perang ini pun juga tak menyelamatkan Sandra, tak memulihkan stabilitas, tak membuat rakyat tenang tidur di malam hari. Satu-satunya yang diselamatkan dari perang ini adalah karir politik sang Perdana Menteri. Dan ketika negara itu memaksakan perang untuk selamatkan satu orang, maka sisanya harus siap membayar harga paling mahal. Hari ini, musuh terbesar Israel bukan lagi Iran, Hamas ataupun Hizbullah, tapi korupsi, keserakahan, dan krisis kepercayaan di dalam negeri sendiri. Negara bisa punya senjata canggih, pasukan terkuat, dan tembok paling tinggi. Tapi tak ada satupun dari itu yang bisa menyelamatkan jika rakyat sudah tak percaya dan pemimpin hanya peduli pada diri sendiri. Israel sedang runtuh, dan runtuhnya datang dari dalam. Prime Minister Netanyahu has been here before, has had a ceasefire before, and then turned back to war. Ketegangan kian membara karena baik Israel maupun Iran tidak menunjukkan tanda-tanda meredakan konflik. Gencatan senjata yang diumumkan hanya bertahan dalam nama, sementara di lapangan, serangan udara dan ledakan masih terus terdengar dari Gaza hingga Golan. Israel memperluas operasi militer dengan menargetkan kelompok pro-Iran di Lebanon dan Suriah. Sementara Iran menegaskan kesiapannya untuk perang total. Di tengah semua ini, Kota Rahat, satu-satunya wilayah mayoritas Muslim yang disebut dilindungi oleh Israel, menjadi simbol dari kontradiksi politik dalam negeri yang makin dalam. Gencatan senjata memang diumumkan, tapi terasa dipaksakan dan rapuh. Salah satu alasan kenapa gencatan ini dinilai rapuh adalah karena Palestina. Selama Gaza terus dibombardir, selama rakyat Palestina tidak merdeka, Iran tidak akan diam. Sejak 1979, dukungan Iran terhadap Palestina bukan basa-basi. Baginya, membela Palestina bukan cuma kewajiban politik, tapi juga kewajiban agama dan nasional. Itu sebabnya Israel akan selalu berada dalam radar Iran. Bahkan saat senjata mereka sedang diam, niat mereka tidak padam. Dan baru-baru ini sebuah sumber anonim menyebut bahwa Iran tak hanya siap untuk perang berikutnya, tapi juga siap menjadikannya sebagai perang terakhir. Ancaman ini jelas, dan pertanyaannya sekarang adalah sejauh mana Iran benar-benar siap untuk menepatinya. Iran sudah lama jadi sorotan karena isu nuklir. Bertahun-tahun mereka dituduh diam-diam mengembangkan senjata pemusnah massal. Dan bertahun-tahun pula, mereka berdiri di mimbar internasional membantah semuanya. Kata mereka, program nuklir Iran hanya untuk kepentingan sipil, energi, dan riset medis. Tidak lebih. Tapi situasinya berubah drastis. Pasca perang 12 hari, nada Iran tak lagi terdengar defensif. Sekarang, mereka bicara dengan nada berbeda, tegas, terbuka, dan tanpa basa-basi. Mereka menyatakan siap mengembangkan senjata nuklir, bukan untuk menyerang katanya, tapi untuk mencegah, untuk memastikan kalau tidak ada musuh yang berani menyerang duluan. Lalu muncullah klaim soal senjata baru, sebuah alat canggih yang dijuluki game changer, rudal yang disebut bisa menembus sistem pertahanan tercanggih Israel, melewati Iron Dome, menghancurkan Arrow, dan langsung menuju jantung target. Lebih mengkhawatirkan lagi, Iran mengaku sudah menemukan titik lemah dalam pertahanan Israel. Bukan celah besar, tapi cukup untuk jadi pintu masuk kehancuran. Sebuah lubang kecil yang bisa meledakkan segalanya. Klaim ini makin panas setelah laporan intelijen mengungkap 400 kg uranium Iran yang sudah diperkaya hingga 60% hilang. Angka ini bukan main-main. Jumlah yang cukup untuk membuat 10 senjata nuklir. Dan tingkat pengayaan tinggal selangkah lagi. 30% lagi menuju standar militer, waktu yang dibutuhkan Iran mungkin bukan lagi bertahun-tahun, tapi bulan. Dan jika benar, boom, kita akan melihat kiamat yang sebenarnya. Spekulasinya, uranium ini sudah diamankan dan dipindahkan beberapa hari sebelum serangan Israel. Dan yang paling menguatkan dugaan ini adalah citra satelit yang menunjukkan aktivitas logistik intensif di beberapa fasilitas rahasia Iran. Tapi yang membuat semuanya makin gelap
adalah ini. Para inspektur nuklir dari IAEA yang sebelumnya mengawasi fasilitas Iran telah pergi. Mereka adalah satu-satunya mata internasional yang selama ini memantau program nuklir. Dan kini, tak ada lagi yang tahu apa yang sedang mereka rakit atau seberapa dekat mereka dari senjata nuklir pertama. Tapi tentu saja Israel tidak sendirian. Setiap kali konflik dengan Iran memanas, sekutu-sekutu lamanya langsung bereaksi. Dan kali ini pun begitu, bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Amerika Serikat sudah menyatakan dukungan penuh dan terbuka. Tak sekadar pernyataan diplomatik, tapi langsung berupa aksi nyata, penyetujuan penjualan senjata lebih dari $500 juta. Isi paketnya, amunisi dalam jumlah besar, dan peralatan tambahan yang bisa digunakan dalam konflik berskala luas. Ini sinyal bahwa Amerika siap pasang badan jika situasi gawat. Jerman juga bergerak. Dalam 2 pekan perang Israel dan Iran, bersama dengan Amerika tercatat 14 pesawat kargo militer tiba di Israel, semuanya membawa peralatan tempur. Detail isinya memang tidak dipublikasikan, tapi yang jelas, Jerman tidak hanya berdiri di belakang, melainkan ikut menyuplai langsung ke garis depan. Dan diam-diam, Inggris pun terlibat. Laporan menyebut, awal Juli kemarin sebuah pesawat kargo RAF A400M mendarat di Tel Aviv. Tidak dijelaskan apa yang dibawa, tapi melihat konteksnya, kemungkinan besar itu adalah senjata. Dengan 3 kekuatan besar ini, Amerika, Jerman, dan Inggris berada di sisinya. Israel kini seperti payung baja yang membentang di atasnya. Dan ini artinya, kalau perang benar-benar pecah, bukan cuma Iran yang bersiap dengan sekutu. Israel pun punya aliansi yang siap turun ke gelanggang. Iran mungkin terlihat sendiri, tapi kalau bicara soal senjata, mereka punya banyak teman. Rusia misalnya. Negara ini sudah lebih dulu mengirimkan sistem pertahanan udara S-400 ke Iran, salah satu yang paling ditakuti dunia. Dan yang paling ditunggu, jet tempur Su-35, pesawat tempur generasi 4++ buatan Rusia, disebut sudah dipesan dan tinggal tunggu waktu dikirim. Tapi Iran tidak berhenti di situ. Mereka juga mengincar J-10C atau J-10C buatan pesawat tempur Cina yang dijuluki pembunuh Rafale. Masalahnya, Israel tahu itu. Israel langsung bergerak menekan Cina agar tidak menjual J-10C ke Iran. Tapi desakan itu datang terlambat. Laporan intelijen menyebut sehari setelah Israel meluncurkan serangan ke Iran, Cina langsung merespon dengan mengirim sistem rudal anti pesawat HQ-16 dan H-117E ke Iran secara diam-diam. Dan mungkin itu juga yang akan dilakukan untuk mengirimkan J-10C ke Iran secara diam-diam. Belum lagi, sistem navigasi Beidou juga dilaporkan sudah aktif digunakan oleh militer Iran. Sistem ini bahkan diklaim lebih canggih dari GPS Amerika, dan yang paling mengkhawatirkan bisa mendeteksi jet siluman. Dan jangan lupa satu hal lagi, Korea Utara. Negara ini mungkin sunyi, tapi kerjasamanya dengan Iran, khususnya di bidang rudal, semakin menguat. Teknologi rudal balistik, sistem peluncur, sampai desain hulu ledak, semuanya mengalir diam-diam. Jadi kalau perang benar-benar meletus, Iran mungkin tak akan sendirian. Dan ini membuat segalanya jauh lebih berbahaya. Tapi yang harus juga kita tahu, Iran tak tinggal diam setelah perang 12 hari. Mereka belajar cepat, menganalisis, menghitung ulang kekuatan lawan. Dan yang lebih penting, mereka sekarang tahu titik lemahnya Israel di mana, bahkan Amerika juga. Dalam waktu singkat juga Iran mulai memperkuat pertahanannya. Sistem radar ditingkatkan. Rudal-rudal jarak jauh disiapkan. Dan seperti yang sudah kita singgung tadi, mereka masih menyimpan banyak stok senjata canggih, rudal-rudal dengan daya rusak tinggi yang diklaim mampu menembus pertahanan udara Israel. Bukan cuma itu, serangan sebelumnya memberi Iran gambaran jelas di mana Iron Dome bisa ditembus dan kapan waktu terbaik untuk melancarkan gelombang berikutnya. Artinya apa? Kalau perang benar-benar pecah, Iran sudah tidak lagi buta. Dan kali ini mereka tidak akan bertindak sendirian. Ada sekutu, ada kekuatan baru, dan ada keyakinan bahwa ini bukan cuma perang biasa. Ini bisa jadi perang hidup mati. Yang paling mengkhawatirkan, konflik ini berpotensi meluas.
menyeret negara-negara lain ke dalam lingkaran api, dari Timur Tengah ke Eropa, bahkan mungkin Amerika langsung. Satu ledakan bisa memicu 5. Satu negara terseret bisa berarti satu blok aliansi ikut terlibat. Dan kalau semua itu terjadi, maka kita tidak lagi bicara soal Iran dan Israel, tapi soal dunia yang terperosok ke dalam perang habis-habisan. Netanyahu dalam berbagai pernyataan publik menyebut Iran sebagai ancaman eksistensial dan bersumpah tidak akan berhenti hingga ancaman itu dilenyapkan. Namun, langkah-langkahnya, termasuk kerjasama intensif dengan Donald Trump, membuat Israel terpojok secara diplomatik. Banyak negara yang sebelumnya sekutu mulai menarik diri atau mengecam keterlibatan Israel. Sanksi internasional mulai dikenakan terhadap tokoh-tokoh kunci, termasuk Trump dan Netanyahu, karena dinilai memperparah eskalasi. I believe that, and again, time will tell, but I don't believe that they're going to go back into nuclear anytime soon. They spent over $1 trillion on nuclear and they never got it together. Ketegangan kian memuncak saat kabar tersiar. Grand Ayatollah Nasser Makarem Shirazi Marja, sekaligus otoritas tertinggi Syiah Iran, mengeluarkan fatwa mengerikan yang menobatkan Presiden Donald Trump dan Perdana Menteri Netanyahu sebagai musuh Tuhan. Dalam dokumen resmi itu, ulama karismatik ini menegaskan bahwa kedua pemimpin boleh dikenai hukuman mati lantaran telah menantang bahkan mengancam kepemimpinan serta persatuan umat Islam sedunia, menciptakan resonansi ketakutan di panggung geopolitik global. Fatwa tersebut dipicu oleh unggahan kontroversial Trump di media sosial Truth, di mana ia mengaku mengetahui persis lokasi persembunyian dari pemimpin agung Ayatollah Ali Khamenei, seolah menyiratkan bahwa sang Rais al-Ulama hanyalah target mudah yang siap digebuk kapan saja. Pernyataan sombong ini sontak menyulut amarah keras rezim Republik Islam Iran, termasuk dari Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Melalui akun resminya di X, Araghchi mendesak Trump untuk menampilkan minimal rasa hormat terhadap Ali Khamenei jika benar-benar berharap meraih kesepakatan dengan Teheran, karena penghinaan semacam itu hanya akan meremukkan peluang diplomasi dan mengundang kebencian masif. Pernyataan Menteri Luar Negeri Iran memang terdengar masuk akal, mengingat Presiden Trump sebelumnya begitu gigih mengejar kesepakatan dengan Teheran demi kembali dipuja sebagai penyelamat di Timur Tengah. Namun alih-alih menahan diri, Trump justru melontarkan ancaman mengerikan yang kontan memperburuk iklim diplomasi antara Washington dan Teheran. Dalam sesi wawancara penuh ketegangan di Gedung Putih, Trump ditanya apakah Amerika Serikat akan mempertimbangkan kembali membombardir Iran jika laporan intelijen menyimpulkan kemampuan pengayaan uranium Iran kian mengkhawatirkan. Tanpa keraguan, ia menjawab menggelegar. Tentu saja, jawaban lugas ini pun menandai niat tegas Amerika Serikat untuk kembali melancarkan serangan, meski itu berarti harus mengorbankan sepenuhnya kesepakatan berharga dengan Teheran. Presiden Trump terkenal kerap menegaskan atau justru mempertentangkan pernyataannya sendiri. Sebelumnya ia dengan tegas menyatakan yakin bahwa seluruh fasilitas nuklir Iran telah hancur total, bahkan menegaskan Iran tak akan mampu melanjutkan program nuklirnya dalam waktu dekat. Namun, ancamannya untuk kembali mengebom situs nuklir Teheran jika mereka berusaha bangkit lagi justru menunjukkan keraguan-raguan. Terselubung tampaknya Trump tidak benar-benar percaya bahwa fasilitas itu sudah 100% musnah. Lantas, benarkah serangan Amerika Serikat dan Israel benar-benar memusnahkan semua situs nuklir Iran? And this is beautiful Republicans and beautiful Democrats. We have them both. Setelah hampir 2 minggu serangan gencar oleh pasukan Amerika Serikat dan Israel, jelas bahwa beberapa komponen krusial dari program nuklir Iran telah terpukul keras. Namun sejauh mana kerusakan itu masih terselubung kabut ketidakpastian.
Detailnya tidak pernah benar-benar diungkap. Sejumlah pakar meyakini bahwa banyak fasilitas masih utuh atau hanya rusak parsial, sehingga Washington dan Tel Aviv terus dihantui kekhawatiran bahwa Teheran bisa memperbaiki atau bahkan mengembangkan kembali program nuklirnya. Tak lama kemudian, Amerika Serikat pun turun tangan dengan 2 Massive Ordnance Penetrator untuk menargetkan ruang sentrifuge bawah tanah Natanz. Jeffrey Lewis, profesor di Middlebury Institute of International Studies yang menghususkan diri dalam mempelajari program nuklir Iran, menilai bahwa Natanz tidak terkubur sedalam Fordo, sehingga ruang pengayaannya kemungkinan besar mengalami kerusakan parah. Namun Lewis juga mencatat keberadaan fasilitas bawah tanah raksasa yang baru digali di lereng gunung dekat Natanz. Tujuan fasilitas tersembunyi ini masih misterius, dan kemungkinannya masih memungkinkan Teheran untuk melanjutkan program nuklirnya di masa depan. Salah satu lokasi paling kontroversial adalah fasilitas nuklir Fordo, terkubur jauh di bawah permukaan. Target ini pernah dibombardir dengan Massive Ordnance Penetrator, bom bunker seberat 30.000 pon dari Pentagon yang dirancang khusus untuk menghancurkan sarang bawah tanah. Namun, menurut Ketua Kepala Staf Gabungan, Jenderal Dan Chain, menembus lapisan batuan keras dan formasi geologi yang tidak beraturan di Fordo itu sangat sulit. Tambahan pula, kompleks ini berdiri di bawah granit setebal hampir 300 kaki dan dilindungi ketat oleh pasukan Iran. Dengan kondisi seperti itu, banyak pihak meragukan klaim bahwa Fordo benar-benar luluh lantak seperti yang ditegaskan Presiden Trump. And again, time will tell, but I don't believe that they're going to go back into nuclear. Fasilitas nuklir terbesar Iran di Natanz pun turut menjadi sasaran serangan Israel pada hari pertama konflik. Laporan menyebut bahwa jet-jet tempur menghancurkan pabrik pengayaan bahan bakar percontohan di permukaan dan mengebom pembangkit listrik serta fasilitas pendukung di terowongan bawah tanah. Bahkan, bom bunker dijatuhkan ke aula sentrifuge yang terkubur, walau serangannya tampak belum berhasil menembus sepenuhnya. Laporan bocoran itu juga mengungkap bahwa serangan tersebut kemungkinan hanya menunda kemajuan nuklir Iran selama beberapa bulan saja, serta bahwa kelanjutan program nuklirnya sangat bergantung pada durasi proses penggalian ulang dan perbaikan fasilitas. Penilaian intelijen Amerika Serikat turut mencatat bahwa sebagian stok uranium hasil pengayaan telah diamankan dan dipindahkan sebelum gelombang serangan dimulai. Dengan semua bukti dan informasi ini tersedia, pertanyaannya pun semakin mendesak. Apakah Presiden Trump benar-benar memaparkan kebenaran penuh mengenai dampak serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap situs nuklir Iran, ataukah ada fakta penting yang sengaja disembunyikan? Selain para pakar, intelijen Amerika Serikat juga menilai bahwa mayoritas situs nuklir Iran tetap utuh setelah gempuran gabungan Amerika Serikat Israel beberapa waktu lalu. Dalam dokumen rahasia intelijen Amerika Serikat yang bocor ke publik, dijelaskan bahwa rangkaian sentrifuge Iran hampir sepenuhnya tak terpengaruh, sementara kerusakan hanya terjadi pada struktur di atas tanah. Pintu masuk di kedua fasilitas nuklir memang ditutup rapat, dan sejumlah bangunan serta peralatan mengalami kerusakan atau kehancuran. Namun sebagian besar instalasi yang terletak jauh di bawah permukaan berhasil lolos dari dampak ledakan. Memang benar serangan gabungan Israel dan Amerika Serikat baru-baru ini berhasil meratakan sebagian besar situs nuklir Iran yang berada di atas permukaan. Namun klaim itu tidak otomatis berlaku untuk instalasi bawah tanah yang masih terlindungi dan terkubur jauh di perut bumi. Para pengamat menilai bahwa Presiden Trump hanya bisa menyematkan kata melenyapkan karena targetnya itu sebatas fasilitas permukaan. Strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime. Sebagai pengungkapan bocoran penilaian intelijen yang mengungkap seberapa parah kerusakan sebenarnya, CNN dan New York Times justru menjadi sasaran ancaman Trump. Lewat surat resmi, ia mendesak kedua media tersebut mencabut laporan dan menyampaikan permintaan maaf.
Kedua kantor berita menolak tuntutan itu dan teguh mempertahankan liputan mereka. Proud of her. And as you know, Todd Blanche is with us, and we have so many others that work. Trump menuduh CNN, Times, dan sejumlah lembaga pers lainnya menyebarkan fitnah, berita palsu, bahkan menodai semangat patriotisme publik. Ia tegas menegaskan bahwa media-media tersebut berupaya merendahkan kredibilitasnya. Dengan sikap seperti ini, sangat patut dipertanyakan. Akankah Presiden Trump benar-benar membungkam kebebasan pers demi kepentingan politik pribadinya? Di tengah ketegangan global ini, konflik Israel-Iran tidak lagi hanya soal wilayah atau ideologi. Ia telah berubah menjadi ajang pembuktian kekuatan global yang mengancam menjerumuskan dunia ke dalam konflik berskala luas. Jika tidak ada perubahan arah diplomasi, perang regional ini beresiko berubah menjadi perang dunia baru dengan dampak yang tak terbayangkan.